Ya, kita masuk dalam doa ya. Bapak, kami bersyukur Engkau tolong kami hari ini. Khususnya kami akan membahas satu gerakan yang rahasia dari kedurhakaan dan semua menuju kepada penggenapan yang Tuhan jelaskan, Tuhan berikan pada kami melalui firman-Mu dan khususnya dalam kitab Wahyu dan juga suratan-suratan Rasul Paulus, Petrus, dan teman-teman yang lainnya. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau membawa kami dalam suatu kondisi, keadaan, tambah hari, dunia tambah dekat dengan penghakiman. Dan kami sadar betul bahwa kami harus mempersiapkan diri dengan pikiran yang dimurnikan, dibersihkan, dikuduskan oleh firman-Mu, dan juga hati yang terus disucikan oleh firman yang kekal itu, sehingga kami bisa melihat dengan jelas gerakan-gerakan yang akan mempengaruhi pikiran-pikiran manusia, kehidupan sosial, ekonomi, baik politik dan juga kehidupan yang lebih daripada itu, multidimensi, yang terlihat dan juga yang tak terlihat. Dan semua dikuasai oleh alam yang mungkin bagi kami sangat sulit mengerti bagi kaum awam, yaitu dunia spiritual dan roh-roh kejahatan yang menguasai manusia-manusia jahat yang akan mengendalikan dan membawa dunia menuju kepada penyembahan yang melawan Tuhan. Berikan kami hati supaya kami bisa mendengarkan dan juga memberikan hidup kami dipersembahkan untuk memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Oke, kita akan membaca dalam Tesalonika ya. 2 Tesalonika pasal 2. Hari ini judulnya eh, bagaimanakah kita melihat atau mengetahui rahasia kedurhakaan ya? Dan bagaimana namanya rahasia itu kan belum tersingkapkan, tetapi kita sudah bisa pelajari melalui firman Tuhan. Jadi kalau dalam firman Tuhan itu kita mendapatkan penjelasan-penjelasan yang sangat akurat, tepat, dan pasti digenapi oleh Tuhan. 2 Tesalonika pasal 2, judulnya kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Ayat 1, tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami meminta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung, ya bingung, jadi nggak tahu mau kemana, gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah dari Tuhan telah tiba. Jadi ini ada isu Yesus akan datang ya, segera datang padahal masih jauh. Ini 2000 tahun lebih yang lalu ya. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Nah ini ya, jadi manusia durhaka itu. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Jadi semua apa yang dibawa oleh kemurtatan dan kedurhakaan itu membawa semangat anti Tuhan, anti Injil, anti dari kebenarannya. Jadi anti, kalau kita ngomong itu anti pengadilan Tuhan. Jadi anti kekudusan, semua dilawan. Dan mereka membuat sesuatu yang baru, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut dato yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia akan duduk di bait Allah. Nah, perhatikan. Jadi orang Israel mau mendirikan bait Allah ketiga. Yang duduki siapa nanti? Antikristus. Jadi antikristus itu keluar dari mana? Dari bait Allah. Ini bait Allah yang bukan Kristus yang kita ya, tapi ini bait Allah yang secara fisikal. Dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Nah, dikatakan kamu tahu apa yang menahan dia. Ada suatu kekuatan Tuhan. Apa yang menahan dia? Yaitu Injilnya. Terang Tuhan. Kasih Tuhan. Belas kasihan Tuhan. Sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Telah ditentukan baginya. Jadi ada ditentukan Tuhan. Dan itu dilepaskan. Kita masih ingat bahwa ikatan itu dilepaskan. Dan kemudian diikat kembali dan dihukum dengan waktu yang sangat singkat. Dikatakan ditentukan, waktunya ditentukan baginya. Karena secara rahasia, dikatakan rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja. Jadi ini 2000 tahun yang lalu udah bekerja ini.
dan terus bekerja sampai hari dan memuncak sampai di kedatangan durhaka dan kemurtatan yang besar itu. Tetapi sekarang masih ada menahan, dan pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Jadi begitu si pendurhaka menyatakan diri di bait Allah, tepat saat itu juga waktu dia ngomong langsung Kristus datang dan seluruh pasukan surgawi dan orang percaya bersama dengan dia. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Dan ia akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat, tanda petik, palsu. Ya, jadi mujizatnya terjadi, tapi itu palsu. Itu bukan dari Tuhan, tapi dari iblis ya. Dari kekuatan iblis itu yang dipakai oleh pendurhaka tadi, atau kekuatan dari manusia-manusia yang murtad. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat. Tipu daya ini pemikiran ya. Jadi persekutuan pemikiran, gerakan, dan ini semua yang dikerjakan yang nanti kita pelajari dari SDG PBB. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka dan menyebabkan mereka percayakan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Ya. Oke, kita lihat sekarang. Ada 17 poin pembangunan dari sumber SDG ya. Jadi dikatakan SDG itu Sustainable Development Goals ya. Goals-nya itu bukan satu tapi goals ya, ada S-nya, ada plural dari PBB. Nah, kita kan secara kritis melihat ini sebagai gerakan tanda petik gerakan anti Tuhan ya, gerakan kemurtatan, kedurhakaan si pendurhaka. Nah, nanti munculnya satu si pendurhaka. Kita sudah lihat ini, kita sudah baca ada rahasia. Dan jangan lupa ada yang menahannya. Apa menahannya? Yaitu kuasa Injil, kuasa dari kesaksian anak-anak Tuhan. Jadi dunia ini kalau nggak ada orang percaya, orang Kristen, gereja, setelah dunia ini sudah dihancurkan Tuhan. Dan yang menjadi titik kedatangan Kristus adalah Injil diberitakan sampai pada waktunya, sampai pada saatnya, jadi genap. Baru Tuhan Yesus datang. Jadi Injil ini sedang diberitakan ke pelosok-pelosok daerah, ke mana-mana, ke dunia maya, internet, digital semuanya. Dan itu sampai pada waktunya selesai dan sudah tepat, maka Yesus datang. Dan di situ puncaknya adalah si pendurhaka ini akan menyatakan diri dan dia menyatakan bukan rahasia lagi, tapi dia menyatakan dirinya langsung di depan orang. Dan setiap zaman ada hal-hal seperti ini. Contohnya gitu ya, Nebukadnezar, terus kemudian Herodes, kemudian beberapa raja-raja menyatakan diri sebagai aku adalah raja di atas segala raja, penguasa di atas segala penguasa. Tidak ada penguasa lain kecuali aku. Nah itu kaisar ngomong gitu ya. Raja-raja ngomong gitu baik itu Babelonia, Mesir, Firaun, terus raja-raja Medo Persia, Persia yang dulu Iran dan juga Irak. Nah, kemudian kita lihat juga bangsa-bangsa yang Asyur gitu ya, yang kemudian Kasdim yang kejam-kejam itu. Nah, mereka memiliki tokoh-tokohnya yang disebut sebagai si pendurhaka. Jadi kejamnya luar biasa. Bahkan membunuh orang itu seperti ya istilahnya kayak membunuh memotong ayam gitu aja. Jadi harga dari nyawa manusia itu nggak ada. Jadi kemanusiaan itu udah hilang bagi mereka. Mereka tuh kekuasaan, harga diri, tujuan diri, spiritualisasi diri, dan menjadikan diri sebagai Allah, menyembah diri sebagai Allah, mengangkat dirinya sebagai Allah. Nah, kita melihat ini ya. Ada satu buku yang sudah membahas ini, namanya The New World Religion. Jadi satu agama baru dunia. Dan buku ini ya sudah ditulis oleh Kah, Gary Kah ya namanya. Nah, ada beberapa poin nanti saya akan jelaskan. Saya tidak menjelaskan seluruh buku ya, tapi poin-poin penting yang perlu kita pelajari. Jadi dikatakan gerakan itu adalah gerakan rahasia. Gerakan itu gerakan diam-diam. Nah, nanti muncak waktu Bait Allah didirikan dan pendurhaka itu si pendurhaka antikristus ada di atas mimbar dan di dalam Bait Allah dan dia akan menyatakan diri sebagai penyelamat dunia, Mesias gitu kan. Dan saat itulah dia
sebelum dia mengangkat diri itu orang semua sudah pada percaya, sudah dipengaruhi dengan kekuatan yang luar biasa. Dan bagaimana Tuhan Yesus membinasakan mereka? Tuhan Yesus dikatakan dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 8, dia akan membinasakan dengan nafas mulutnya. Nafas artinya dengan rohnya. Jadi Roh Kuduslah yang akan membinasakan. Seperti Ananis dan Safira dibinasakan Roh Kudus, dan juga seperti anak-anak Eli dan Hofni Pinehas itu semua, dan juga imam besar atau orang-orang yang melawan Tuhan itu mendapatkan kematian kebinasaan itu langsung dari kekuatan Tuhan sendiri. Nah, ini Tuhan Yesus memakai nafas mulutnya dan memusnahkannya. Jadi membuangnya ke dalam penghakiman. Ya. Oke, kita akan lihat kapankah SDGs ini ya, SDG ini diadopsi oleh PBB. Itu pada tahun 2015. 2015 dan tujuannya apa? Tujuannya sepertinya sangat baik, menciptakan satu dunia, satu tatanan dunia yang adil, yang damai, yang sejahtera, tidak ada peperangan bagi seluruh umat manusia. Jadi harus ada kesepakatan-kesepakatan, perjanjian-perjanjian, satu apa ya istilahnya itu rembukan gitu kan, supaya terjadi satu kesatuan dan manusia tidak perang-perang lagi, tidak saling apa ya ada yang kelaparan dan semuanya. Nah itu mereka kepingin adil, damai, sejahtera di situ. Nah bagaimana dengan perspektif dari iman Kristen? Nah proyek ini memang harus dilihat secara utuh. Artinya apa? Bahwa kita punya iman Kristen yang menjadi tolak ukur bukan karena kepentingan-kepentingan dunia atau tanda petik kepalsuan penyatuan manusia, kemanusiaan, tetapi membuang dan melawan serta menolak kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nah, termasuk di dalamnya adalah soal LGBT, homoseksual dan semuanya. Ya, jadi kita nggak boleh menolak orang-orang seperti itu masuk kemanapun silakan, dia punya hak semuanya. Nah, itu sulit. Amerika sekarang sudah menyetop semuanya. Dan perkawinan juga sama. Jadi laki-laki dan laki boleh kawin. Nah itu melawan firman Tuhan. Dan kita nggak bisa terima. Tapi PBB menerima itu. Dan ini yang dinamakan nafas dari kedurhakaan. Rahasia kedurhakaan. Di sini. Nah, kenapa perlu dievaluasi? Karena kita bukan berdasarkan pada utopia, retorika, dan cuma omon-omon tentang kemanusiaan yang cuman memberitakan kemanusiaan tetapi menghancurkan kemanusiaan. Apa dasar kita adalah wahyu firman Tuhan. Manusia diciptakan Tuhan dan kembali memuliakan Tuhan. Dan tidak mungkin manusia memuliakan dirinya sendiri. Nah, kalau di sini puncaknya adalah seperti hierarki Abraham Maslow. Puncaknya adalah manusia itu akan dibawa supaya memuji dirinya sendiri dan menikmati dirinya sendiri serta menyembah dirinya sendiri dan semuanya itu untuk dirinya sendiri. Ini yang paling berbahaya. Nah, contoh awal siapa? Yaitu Menara Babel, mendirikan kota, dan kemudian di kota itu ada menaranya. Jadi setiap kota sekarang ini punya menara, setiap kota punya keunggulan, setiap kota punya trademarknya atau benchmarknya atau dikatakan monumennya. Jadi Jakarta ada Monas gitu kan. Terus Shanghai itu ada yang puncak yang seperti menara yang sangat tinggi yang sampai hampir 400 meter atau berapa gitu ya. Terus kemudian Dubai itu juga lebih tinggi lagi. Terus Petronas Malaysia dan semua Indonesia belum ada. Indonesia dulu kepingin mendirikan tapi uangnya udah nggak ada. Jadi setiap kota-kota besar, setiap bangsa-bangsa besar itu punya kebanggaan mendirikan kota, kemudian dia mendirikan menara. Nah, kalau bangsa Israel ada kotanya Yerusalem, apa menaranya? Yaitu Bait Allah. Jadi menaranya bukan menara yang tinggi melambung itu bukan, tapi menaranya adalah berdasarkan kubus. Jadi kubus itu menandakan apa? Bahwa keadilan, kesetaraan, satu keserasian itu kubus sebenarnya. Dan itu di mana adanya kubus? Itu hanya di dalam Tuhan. Kasih Tuhan kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu semua berbentuk kubus. Jadi kita harus tahu bahwa kubus itu tinggi, panjang, lebar, semuanya itu persis sama ukuran-ukurannya. Jadi panjangnya berapa itu kubus itu kan sama. Jadi bentuknya semua kiri kanannya semua. Jadi kubus kubus yang ada di dalamnya kubus-kubus-kubus yang lain. Kenapa saya katakan itu penting? Karena hanya Tuhan yang bisa memiliki kesetaraan, keseimbangan,
seluruh apa yang dikatakan dan dicita-citakan oleh antikristus. Kenapa? Kedurhakaan itu ingin menginginkan itu. Karena mereka ingin mendirikan tanda petik seluruh sifat-sifat ilahi di dalam diri manusia dan dimiliki manusia, kemudian dijadikan manusia itu seperti Allah. Dosa Adam dan Hawa, dosa Babel, sama semua. Dan dosa daripada PBB sama. Dan ini saya pikir gereja itu punya satu ya, istilahnya pengoreksian ya, kritis. Tetapi yang paling celaka adalah gereja itu ikut gerakan ini mendukung dan mensponsori juga. Oke, ini Dewan Gereja Dunia, gerakan-gerakan sosialis dan semuanya. Jadi mereka berpikir ya ini harus terjadi dan mereka membuang Kristus. Jadi tidak ada eksklusivitas di dalam keselamatan di dalam satu nama dan segala nama. Nah itu dibuang. Mereka nggak bisa terima. Jadi mereka membangun melalui bangunan-bangunan batu bata dan menyusunnya. Jadi ini melambangkan apa? Melambangkan satu kesatuan, bagaimana mereka punya satu tujuan, satu keinginan, satu kerinduan. Apa itu kerinduannya? Mendirikan menara yang memamerkan dirinya dan melawan Allah. Akulah Allah, bukan kamu. Jadi puncak dari menara itu, aku Allah, kamu bukan Allah. Kamu bukan Allah, akulah Allah gitu. Jadi mengilahkan diri, self divination. Ya. Jadi kalau kita lihat manusia itu memang cenderung seperti itu sih. Kalau kita bertengkar itu kita selalu juga kepingin menang sendiri, pingin ya istilahnya punya kebenaran sendiri kan. Mengapa nggak bisa saling mengampuni ya? Karena masing-masing pegang kebenaran sendiri-sendiri. Mengapa terjadi perceraian? Ya karena masing-masing punya kebenaran sendiri yang tidak berdasar firman Tuhan. Jadi kalau saya mengatakan nggak bisa, kamu harus mengampuni, kamu harus kembali. Saudara, kenapa nggak bisa? Karena harga diri, self esteem, self respectnya itu lebih tinggi daripada kebenaran firman Tuhan. Nah, kamu mengilahkan dirimu. Jadi sebenarnya dosa orang itu berpisah melawan Tuhan, perceraian, terus kemudian membunuh, itu semua dosanya cuma satu sebenarnya. Ujungnya adalah mengilahkan diri, membenarkan diri. Kenapa kamu bunuh diri? Oh, dia salah kok. Dia membunuh orang tuanya. Dan dia waktu membunuh itu dia tidak tahu keadilan Allah, kebenaran Allah, pengampunan. Udah, dia bunuh, dia jadi Allah. Dia yang membunuh, dia mengeksekusi, dia menghakimi. Dia jadi Allah. Jadi pembunuh itu semua ya ujungnya apa? Ya jadi Allah. Pezina juga sama. Perampok semua semua sama. Ujungnya apa? Dia menjadikan dirinya penguasa. Jadi tidak ada yang lain. Nah, ini kita perlu tahu ya. Jadi apa yang menjadi satu semangat daripada Menara Babel itu? Nah, saya akan membawa kita pada bagian yang lebih dalam, bagian yang ketiga. Tadi kan bagaimana mereka bersatu gitu kan, kemudian mereka berkumpul dan mereka membangun dengan batu bata istilahnya itu kalau kita lihat dengan tembikar gitu ya, ya yang dibakar dan semuanya teknologi yang terbaru saat itu ya pada zaman itu kita juga pakai digital dan semuanya atau dunia maya itu kan internet dan semuanya atau AI atau kalau fisika yang terbaru adalah kuantum yang sudah masuk dalam tahap-tahap yang lebih jauh lagi. Nah, kita masuk dalam dunia yang sama ini. Apa itu? Nah, sore ini yang paling menakutkan dan banyak orang tidak tidak apa ya menyepelekan ini. Apa? Saudara ini satu bahasa, satu tidak ada bangsa-bangsa, satu komando, satu keinginan dan itu bisa. Saudara. Jadi seluruh manusia itu di pada zamannya Menara Babel itu bisa menyatu. Jadi iblis itu bisa menyatukan manusia dengan apa? Dengan memberikan satu kebanggaan, satu pencapaian, satu tujuan dan semua manusia itu ikut dan seluruhnya dipersembahkan tenaga usahanya untuk membangun Menara Babel. Dikatakan satu bahasanya, satu pikirannya, satu tujuannya, dan satu kemuliaannya, yaitu apa? Untuk melawan Tuhan dan mendingikan manusia. Saudara ini sangat mengerikan sebenarnya. Jadi prosesnya tadi kan proses secara teknisnya batu bata semua itu kan kemudian dalam pemikiran-pemikirannya. Nah sekarang ini adalah bagaimana mereka menyatukan seluruhnya dan kemudian mengapa Tuhan menghancurkan bahasa mereka.
Karena disitulah kunci dari kesatuan dan penyatuan manusia adalah bahasa. Ini teologi bahasa. Ya, teologi bahasa itu penting kenapa? Karena Roh Kudus datang, bahasa-bahasa manusia yang terpecah, yang dipecahkan Tuhan itu kembali disatukan dengan Roh Kudus. Jadi bukan roh Babel, bukan spirit Babel, tapi spirit roh Tuhan. Jadi mereka disatukan dan disatukan satu kesatuan, satu kerinduan, satu tujuan, satu kemuliaan, yaitu untuk memuliakan Yesus Kristus. Nah, dunia enggak memuliakan antikristus. Itu yang terjadi, ya. Dan ini sangat sangat mengejutkan. Nah, ada satu kalimat dari Abraham Kuyper yang sangat baik, yaitu kita harus tahu bahwa dalam seluruh hidup kita tidak boleh hidup baik perkataan pikiran kita yang tidak diatur dan dikendalikan, ditetapkan dan diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi tidak ada satu inci pun dalam seluruh wilayah hidup kita manusia, seluruhnya ya, apapun kehidupan gerak hidup kita, itu tidak boleh dikatakan bahwa ini milikku. Diklaim, ya diklaim. Seperti kita mengatakan, ini mau saya, ini keinginan saya mau bebas, saya mau mengatur hidup saya sendiri, seperti anak terhilang, sama. Dan itu adalah severe sovereignty. Jadi satu wilayah kondisi keadaan yang disebut sebagai kedaulatan manusia. Dengan demikian, maka proyek apapun bentuknya yang berasal dari manusia yang menyatukan hati manusia, pikiran-pikiran manusia sampai menyatukan agama, menyatukan agama, maka itu perlu perlu di apa ya, diwaspadai bahwa itu semuanya adalah pasti ujungnya melawan Tuhan. Karena agama disamakan, kemanusiaan disamakan, suku-suku bangsa disatukan, dan apa yang terjadi? Yaitu semua akhirnya tidak menerima prinsip ordo ciptaan, ordo creation. Manusia diciptakan dengan kondisi berbeda-beda, dengan kondisi suku-suku bangsa, dengan segala yang ada, dengan berbagai macam itu semua, dan termasuk ciptaan adalah laki-laki dan perempuan, dan tidak boleh dirubah, tidak boleh dicampurkan, dan tidak boleh dinajiskan. Dan itu semua akhirnya dilawan. Ya, nah ini secara etika iman Kristen. Sesudah yang kita evaluasi adalah mereka mengandalkan dan sering mengatakan moralitas. Jadi kita itu menuju moralitas seluruh kemanusiaan yang baru, the new morality of humanity. Jadi kalau etika Kristen kan etika berdasarkan Kristus, berdasarkan firman Tuhan. Dalam kerangka berpikir iman yang sungguh-sungguh berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi tidak bersifat relatif atau bersifat pilihan atau bersifat hanya karena perasaan dan juga dorongan-dorongan kebutuhan-kebutuhan manusia. Tetapi standar moralnya adalah hukum Allah yang mutlak kebenaran daripada firman Tuhan. Dan tidak bisa tawar-tawar lagi. Jadi beberapa tujuan ini yang kita lihat moral daripada PBB mendirikan Sustainable Development Goals itu adalah moralnya bukan berdasarkan kepada moral yang ada dalam hati manusia yang dipimpin oleh firman, tetapi di luar firman dan tidak berlandaskan firman Tuhan. Nah, di sini seolah-olah itu menyatukan manusia dan baik ya. Ya kita akan berdamai, kita nggak akan berperang. Tapi kenyataannya, saudara, pada waktu zaman seperti itu dan ada penguasa, begitu mereka menolak untuk eh, istilahnya menolak keinginan-keinginan rencana-rencana itu, maka semua orang yang menolak, yang melawan, yang tidak setuju, itu dibabat habis. Nah, terjadilah Perang Dunia Pertama, Kedua, dan menuju ketiga. Dan perang-perang sebelumnya yang lain, perang salib, perang apapun, itu semua perang bukan berdasarkan kemuliaan Tuhan, itu berdasarkan penyembahan hati manusia. Semua perang, termasuk perang di dalam gereja, itu ujung-ujungnya adalah mereka melawan Tuhan. Ya perang dalam rapat majelis, perang di dalam keluarga gitu kan. Itu semuanya kita harus tahu bahwa tujuannya kemana. Apakah memuliakan Tuhan ataukah karena kebutuhan keperluan yang lain. Nah ini perlu. Nah yang kedua adalah yang kita akan evaluasi kesetaraan gender. Nah di dalam Alkitab
kesetaraan gender itu ada batasnya. Jadi kalau kesetaraan gender itu menghilangkan jenis gendernya, menghilangkan distinctiveness. Jadi ke perbedaannya, keutamaan ataupun ciri-ciri khasnya. Jadi manusia kalau laki-laki seperti ini, perempuan seperti ini, dan fisiknya beda, semuanya beda, ototnya beda, perasaannya beda, semua beda. Dan Tuhan ciptakan wanita adalah untuk melengkapi laki-laki, untuk menjadi pendamping, penolong yang sepadan. Nah, ini posisi ini adalah tidak boleh digeneralisasikan, digenderisasi. Jadi artinya apa? Ideologi gender yang dinetralkan seperti hak atas saya kawin dengan siapapun boleh. Saya menggugurkan kandungan itu adalah badan saya sendiri boleh. Jadi ini kan badan-badan saya sendiri. Saya buang anak saya ya saya sendiri. Keinginan saya sendiri, yang nanggung saya sendiri, susah-susah saya sendiri kan. Daripada saya susah dan saya nggak bisa nahan, saya buang, gugur. Nah, dengan alasan apapun, nilai-nilai moral seperti ini adalah tidak ada landasan firman Tuhan. Setiap kehidupan adalah milik Tuhan. Dengan alasan apapun, apakah itu hasil karena pemerkosaan, karena perzinahan, karena perselingkuhan, terus anak itu ada, saudara. Itu anak adalah anak yang tidak pernah bersalah. Nah, saudara, ini adalah kalau kondisi-kondisi ini dibiarkan dan kemudian dilegalisasikan dan didukung oleh kemurtatan, kedurhakaan, saudara, itu bagaimana manusia akan mengalami satu degradasi yang melawan daripada seluruh ketetapan Allah dalam hidupnya. Jadi artinya apa? Jadi kesetaraan gender itu bukan mengagungkan manusia, tetapi menghancurkan dan menghabisi seluruh ciri khas kemanusiaan yang diciptakan Tuhan. Dan mereka merusak ini semua. Jadi segambar serupa Allah itu menjadi segambar serupa dengan kerusakan manusia di dalam dosa. Jadi dalam kegelapan, dalam kehancuran. Jadi hak reproduktif itu memang hak wanita, tapi hak wanita itu diatur oleh firman Tuhan. Jadi semua itu ada aturan firman Tuhan. Jadi bukan seenak kita sendiri. Kontrasepsi, aborsi, kontrasepsi KB dan semuanya. Akibatnya apa? Ya, seperti China, Jepang dan juga Singapura, Perancis, kemudian London, negara-negara maju, mereka kekurangan anak. Sehingga imigran datang ke mereka, mereka nggak punya anak, 30 tahun mendatang imigran ini anaknya banyak sehingga menguasai seluruh penduduk yang ada, menguasai masuk ke pemerintahan. Nah, yang punya negara ini nggak punya anak, regenerasi nggak ada, tinggal orang-orang tua. Ya nggak mungkin mereka yang menguasai akhirnya. Nah, itu yang terjadi menuju kepada kedurhakaan yang ada di negara Eropa, baik Perancis, Inggris, kemudian London itu kan, dan juga negara seperti siapa nih, Irlandia, terus kemudian Swedia dan yang terbaru Selandia, Australia juga sama. Dan waktu mereka membuka keran itu dan mereka tidak memiliki keturunan dan juga regenerasi yang bagus, saudara, mereka yang datang sebagai imigran ini akan berkembang biak banyak dan menguasai, menghancurkan semuanya. Dan mereka sudah menyatakan bahwa mereka akan mendirikan sesuai dengan agamanya. Jadi mereka nggak mau diatur oleh yang lain. Nah, sore ini. Jadi ini pun nanti digilas oleh kedurhakaan. Jadi nggak bisa kamu punya agama. Oh, saya mendirikan bersyariah Kristen gitu. Wah, dihantam. Kenapa? Nggak ada agama-agama. Kita semua satu. Kita nggak boleh mengandalkan agama kita dan memuji-muji agama kita lebih dari agama lain. Semua disamakan dan kita punya agama baru. Agama dunia. Nah, nanti namanya apa kita nggak tahu. Kemanusiaan baru, bukan kemanusiaan berdasarkan Alkitab, bukan berdasarkan diciptakan serupa gambar Allah, berdasarkan kecintaan Allah dan kerinduan Allah. Nah, bukan seperti itu. Ya, hukum Tuhan bukan hanya sesuatu perintah. Kita harus tahu. Tapi hukum Tuhan itu adalah satu cermin dari diri Allah sendiri. Jadi kalau kita katakan, hendaklah kamu kudus, jangan membunuh, jangan berzina, dan semuanya. Itu merupakan bukan hukum untuk manusia saja. Oh ini untuk kamu. Tidak berlaku bagi Tuhan. Enggak. Itu semua hukum, kebenaran-kebenaran dan kekudusan itu semua adalah karakter Allah sendiri. Jadi diri Allah sendiri. Dan bukan buatan, oh ini untuk manusia. Jadi Allah nggak kena gitu. Enggak, itu keluar karena, ya itulah Allah. Allah yang hidup dalam dirimu. Kebenaran Allah dalam dirimu.
menjadi kebenaranmu. Pikiran Allah menjadi pikiranmu, kekudusan Allah menjadi kekudusanmu, keinginan Allah menjadi keinginanmu, perasaan Allah menjadi perasaanmu, pikiran Allah menjadi pikiranmu. Saudara, ini adalah arti daripada hukum Taurat sebenarnya, arti daripada hukum kasih. Jadi kasih itu adalah Allah, hukum kasih, hukum yang menyatakan karakter paling dalam dari diri Allah. Nah, yang anti Tuhan itu nggak akan mengasihi. Yang anti Tuhan itu akan membelah dan menghancurkan. Itu semua di situ. Ya, bagaimana dengan politik? Ya, saudara, politik saya tidak banyak banyak membicarakan. Lembaga-lembaga politik nanti akan dikuasai dengan satu semangat bahwa dengan kekuatan serta perlindungan persenjataan yang modern, maka negara-negara yang tidak memiliki kekuatan persenjataan modern, perlengkapan-perlengkapan yang luar biasa, itu akan dikendalikan dan diatur secara politik dan seluruh hidupnya, termasuk Indonesia, itu akan dikendalikan oleh negara yang jauh lebih kuat dari seluruh yang ada, baik itu teknologi data, pendataan, teknologi AI-nya, teknologi drone-nya, teknologi nuklirnya, teknologi dirgantaranya, teknologi militernya. Saudara, itu Indonesia akan dibawa kendali mereka. Nggak mungkin nggak. Jadi Indonesia sudah menjadi tempat pengendalian negara-negara besar dan khususnya Amerika serta China. Dan ini berebutan di Indonesia. Saudara, ini kita harus berdoa baik-baik gitu ya. Kenapa? Karena politik ini kita nggak punya hak berdaulat secara politik. Kita dikendalikan oleh mereka. Hidup rakyat kita dikendalikan mereka. Dan seluruh kekayaan kita itu diambil oleh mereka semua. Dan yang terbaru data-data kita diserahkan ke Amerika. Alasannya adalah untuk keamanan. Nah, memang betul untuk keamanan bagus. Tetapi bagaimana yang mengamankan itu kemudian yang akan memanfaatkan itu semuanya? Ya kita nggak bisa apa-apa. Karena yang pegang Amerika. Seluruh data kita detail, Saudara. Itu diserahkan ke Amerika. Bank, perbankan, semua keinginan kita, terus kita ada di Shopee, ada di mana, dia bisa mendetail tahu semua. Satu namanya Pak Agung itu bacaannya apa, dia inginnya apa semua, tahu semua, Saudara. Ya, itu luar biasa itu. China sudah seperti itu, seluruh penduduknya dia tahu semua dan tidak ada yang luput. Jadi akhirnya politik ini diatur dengan kekuatan yang luar biasa. Jadi sovereignty seperti power in politics itu, saudara, akhirnya yang mengendalikan adalah satu negara yang kuat yang menguasai dengan teknologi dengan seluruh kekuatan yang ada, baik telekomunikasi, seluruh satelit yang ada, saudara, kita nggak bisa apa-apa. Nah, selama ini Indonesia nggak punya kekuatan di sana. Yang kuat siapa? Yaitu Amerika, Israel, serta China, Rusia. Dan China, Rusia pun itu masih di bawah Amerika dan Israel, serta negara-negara NATO. Jadi kita tahu waktu peperangan, kita tahu bagaimana teknologi mereka menghancurkan semuanya, antara Israel, Iran, antara Israel dengan Palestina, Hamas, dan semua. Bagaimana itu seluruh tempat dan kota hancur lebur. Nggak ada yang bisa melawan mereka. Siapa bisa menghentikan? Oh, jangan perang. Nanti kalau kamu perang, nggak ada yang berani ngancam. Rusia diam, China diam, nggak berani semua. Coba mereka berani. Ya pasti perang dunia dan kuat siapa gitu. Nah, mereka tahu melihat kekuatan Israel Amerika, mereka akhirnya tahu sendiri, wah kita nggak bisa ngalahkan mereka ini, baik Rusia maupun China. Mereka tahu betul kekuatannya apa. Nah ini ya, jadi visi skala global tentang politik dan semuanya beragenda yaitu menyatukan dan menaklukkan segala sesuatu. Nah, bagaimana respon daripada gereja untuk khususnya umat Tuhan ya? Jadi kita harus belajar meliterasi, literasi ya, meliterasi tentang hal-hal yang bersifat mencelikkan kita. Seperti hari ini saya membuat satu tema-tema seperti ini, itu supaya kita tercelikkan dan anak-anak kita harus kita beritahu kondisi negara dan kondisi akhir zaman itu bagaimana, supaya kita harus punya hati takut pada Tuhan. Jadi terutama apa? Mendidik dan selalu memberikan narasi-narasi Alkitab yang benar, bukan seperti mereka. Mendidik manusia dengan narasi besar Alkitab dengan memberikan negara-negara impian cita-cita kosong yang pepesan omong kosong.
Wah, kita akan aman, kita akan semua akan dilindungi, dan tidak ada agama menghina agama yang lain, dan tidak ada manusia menghina agama laki-laki perempuan setara semuanya. Saudara, itu bahasa mereka sepertinya di depannya begitu bagus. Tapi akar daripada teori-teori mereka, pemikiran mereka adalah itu adalah akar daripada kegelapan, dan itu sangat bahaya, bahaya sekali. Ya, dan siapa ini tulisan dari John Calvin yang paling utama dia mengatakan kalau kamu nggak mengenal Allah, jangan pernah kamu bisa mengenal dirimu. Jadi tanpa pengenalan yang benar akan Allah, tidak akan ada pengenalan yang benar tentang diri kita. Itu inti dari buku Institutio. Jadi pengenalan akan Allah, maka kamu akan tahu dirimu siapa. Kalau kamu tahu dirimu siapa, kamu pasti tahu dasar dirimu diciptakan oleh siapa. Nah, pasti kamu harus mengenal Allah. Jadi itu kasih pada Allah dan kasih pada manusia. Itu berkaitan semua, nggak ada yang terlepas. Ya, oke. Sekarang yang terakhir tentang eskatologis ya. Nah, perhatikan baik-baik. Eskatologis ini berkaitan dengan kerajaan Allah, berdirinya Babelisme modern, kesatuan Babel yang global tanpa Allah. Pembangunan dunia yang meninggalkan Allah, yang tidak mau dipimpin oleh kebenaran Allah atau kehendak Allah, maka seluruh kebenaran itu akan menjadi perlawanan terhadap Allah. Bahkan yang sudah bersama Allah pun pada ujungnya menyombongkan diri seperti Daud, seperti Salomo, itu pun dihancurkan Tuhan. Bayangkan, saudara. Jangankan kamu orang-orang penguasa-penguasa dunia, penguasa-penguasa di dalam raja-raja Israel, Salomo, Daud, dan itu orang-orang cinta Tuhan. Begitu menyeleweng, memuliakan diri, dan mengangkat diri kemudian dengan nafsunya, dengan keserakahannya, dihancurkan Tuhan. Itu anak-anak Tuhan. Itu adalah hamba-hamba Tuhan. Raja-raja yang takut akan Tuhan. Itu dihancurkan juga kerajaannya. Dan Tuhan tidak mau bermain-main. Apalagi yang di luar itu. Ya pasti dibinasakan Tuhan. Dan ini penting sekali gitu ya. Jadi dengan adanya hal-hal yang penting seperti ini. Kita tahu di dalam Mazmur pasal 2 dikatakan bangsa-bangsa itu memiliki warisan dari kerajaan Allah. Jadi mereka harus meletakkan semua di dalam seluruh pandangannya adalah hidup berdasarkan karakter-karakter Allah, berdasarkan kerajaan Allah dan misteri kerajaan Allah itu sudah dinyatakan di dalam Kristus. Ini loh kerajaan, ini loh kerajaan. Jadi kerajaan itu bukan bukan kita lihat di dalam eh, kekuatan Romawi militer senjata, bukan. Di dalam Kristus dengan seluruh hidup karakternya dan dia bukakan itu kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Aku mengasihi orang-orang yang tersisihkan. Aku melayani orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang hatinya begitu jahat, dan orang-orang yang tidak mengerti akan kebenaran, orang kerasukan, orang kesetanan, orang-orang yang gila semuanya. Saudara. Dan itu kerajaan Allah dibukakan menaklukkan itu semuanya. Jadi bukan membangun satu kemanusiaan yang unggul, yang tertinggi, yang bagus semuanya. Bukan itu panggilannya. Nah, kalau ini sudah bersatu, saudara, orang-orang yang di bawah itu semua dihancurkan mereka. Seperti Hitler. Dia ingin ada satu bangsa yang paling bagus, yang bangsa lain binasakan aja semua. Itu Hitler ya. Jadi kita harus tahu kecenderungan apa? Sentralisasi kekuasaan manusia. Jadi SDG dari PBB ini sedang membawa rahasia kedurhakaan apa? Semua itu akan dipusatkan bukan pada kekuatan kebenaran Allah, tetapi pada keinginan satu cita-cita, kehendak dari kuasa manusia yang penuh dengan kerakusan, penuh dengan tanda petik dusta, penuh dengan kebohongan, penuh dengan yang maunya sendiri, dan itu merupakan kehancuran. Jadi manusia kalau dua orang berkuasa, itu pasti berantem. Maka mau nggak mau harus ada satu kuasa yang menguasai segala penguasa. Nah, itu adalah Allah sebenarnya. Tapi mereka akhirnya menggantikan dengan apa? Dengan sistem kedurhakaan itu. Jadi istilah kedurhakaan ini bagus sekali ya. Nah, oke. Nah, kita lihat apa motivasinya dari seluruh yang ada ini 17 tujuan pembangunan ini. Saudara, kita harus belajar semua itu, kita harus punya hikmat sehingga kita tahu rahasia apa di belakang itu semuanya. Pemikiran-pemikiran dunia ini. Jadi kita nggak bisa cuma mengajarkan hal-hal yang bersifat teologis gitu kan, hanya khotbah-khotbah gitu. Dan kita nggak ngerti bahwa jemaat kita itu berada di luar
gereja dan mendapatkan firman Tuhan cuma 1 jam, di luar itu mendapatkan seluruh cekokan-cekokan itu ya, yang input itu masuk dalam pikirannya tuh itu duniawinya jauh lebih besar. Mungkin dibandingkan 1 banding 100%, 99% itu pikiran kita dibanjiri dengan pikiran-pikiran dunia. Maka apa yang perlu kita lihat bahwa pemikiran-pemikiran orang Kristen, arah hidup orang Kristen itu harus dibangun. Bukan cuman bersifat hanya sistematik teologi gitu ya. Bukan, saudara. Tetapi karakter Allah. Nah, ini penting, saudara. Saya selalu menyarankan orang-orang untuk berpikir, kamu bukan hanya mengajar tentang doktrin, doktrin atau bukan hal yang bersifat pengetahuan, tetapi bagaimana hidupmu. Nah, ini ciri khas daripada Bapak Puritan itu di situ. Jadi bagaimana hidupmu itu bersama-sama dengan firman dan karakter Allah itu menguasai dirimu bukan tentang pengetahuan saja, tapi bagaimana tingkah laku hidupmu semuanya sejalan seiring dengan firman Tuhan dengan contoh-contoh Alkitab yang luar biasa, dengan apa? Janji setia Tuhan. Kalau kita jatuh, kita dalam dosa, kita kembali pada Tuhan, kembali pada pertobatan, kembali pada penyesalan, dan mendatangi Tuhan lagi, dan meminta belas kasih-Nya, kemudian Tuhan curahkan, dan Tuhan sudah berjanji, kalau kamu datang dan bertobat, aku akan membuka diriku, aku akan membangun kamu, menerima kamu, dan memulihkan kamu. Itu janji dari Tuhan. Ya, jadi yang pertama adalah motivasi dari adanya sustainable development goals ini. Jadi motivasi semua itu adalah tidak berdasarkan firman Tuhan dan bahkan membuang firman Tuhan supaya mereka bisa bersatu. Jadi kalau ada firman Tuhan, nggak bisa bersatu ya, ini jadi orang Kristen semua. Nah, mereka alasannya seperti itu. Dan kemudian penyimpangan-penyimpangan dari prinsip-prinsip firman Allah, seperti LGBT dan semuanya. Oh, ini nggak cocok, kita langsung tolak. Nggak mungkin kita terima pendeta LGBT, kemudian perkawinan LGBT, itu nggak mungkin. Ya. Nah, itu tidak mungkin kita bisa terima, karena itu melawan kehendak Tuhan. Dan kemudian adanya konflik nilai bahaya-bahaya terselubung yang melawan firman Tuhan, yang nanti kita akan melihat, dan bahayanya itu menghancurkan dan membuat manusia itu degradasi dan rendah dan betul-betul lebih dari binatang. Jadi harga diri manusia itu lebih dari binatang. Saudara, dalam hal seksual, dalam hal makanan dan semuanya, binatang-binatang itu punya istilahnya itu punya etika binatang. Tapi manusia itu harusnya beretika manusia. Tapi mereka kalau sudah lapar, mereka sudah serakah, habis semua. Saudara. Negara pun dihancurkan oleh dia. Jadi pembunuhan, pemerkosaan, penembakan, wah itu sudah terjadi sehari-hari kita lihat terus di dalam berita-berita kita hari ini kan. Perang di sini, pembunuhan di sini, orang Kristen dibantai, waduh, udah nggak bisa gitu. Nah ini ya, jadi kita sebagai penutup, poin-poin penting, nanti kapan-kapan saya akan bahas secara detail dengan terang firman Tuhan. Yang pertama adalah 17 poin itu, yang pertama adalah tidak ada kemiskinan atau dunia tanpa kemiskinan. Apakah bisa dunia tanpa kemiskinan? Dalam Matius pasal 26 ayat 11, Tuhan Yesus mengatakan, orang miskin selalu ada bersama kamu, selalu ada padamu. Jadi kita nggak mungkin menghilangkan kemiskinan. Sampai kapanpun kemiskinan itu akan ada. Tetapi kita bisa memberikan Injil kepada mereka, sehingga kemiskinan itu kemudian dikalahkan oleh Injil. Dan kita terbukti bahwa semua yang menerima Injil, negaranya itu akan dibangun dan akan diperbarui dan menjadi negara-negara yang jauh lebih baik, lebih maju, dan lebih manusiawi daripada yang tanpa Tuhan, tanpa Kristus. Dan contohnya aja yang sekarang kita lihat di depan mata kita. Jadi orang miskin selalu ada padamu. Jadi kita tidak bisa menerima satu slogan yang pertama, tanpa kemiskinan. Tidak boleh ada kemiskinan. Sudah itu nggak mungkin. Yaitu cita-cita omon-omon. Nggak mungkin. Yang kedua adalah tidak ada kelaparan dan tidak ada kehausan dan semua manusia akan setara. Memang bagus loh, kalau ada seperti ini ya. Tapi kenyataannya, saudara, masyarakat modern itu membuat miskin. Semua apa yang kita kerjakan, miskin itu bukan cuma miskin secara fisik, nggak punya baju, nggak bisa makan. Bukan, saudara. Miskin itu ada tahapannya, ada 7 tingkatan kemiskinan. Miskin yang paling miskin adalah miskin yang tidak pernah tahu kalau dia miskin, walaupun dia dalam kekayaan, dalam talentanya bagus, dan kemudian dia membunuh dirinya sendiri. Nah, itu orang paling miskin. Sudah jadi artis, sudah punya uang banyak, sudah terkenal,
dan kemudian pada puncaknya dia nggak bisa terima dirinya sendiri. Kenapa saya nggak terkenal lagi? Kenapa saya kok nggak dipuja-puja lagi? Bunuh diri dia. Nah, saudara, jadi miskin apa? Miskin harga diri. Miskin pengenalan diri. Nah, maka Tuhan Yesus mengatakan kamu harus mengenal Allahmu, Tuhan Allahmu. Kamu akan mengenal dirimu. Betapa mulianya engkau seperti biji mataku. Kalau kita orang Kristen. Jadi, adakah masyarakat tanpa kelaparan, saudara? Jawabannya adalah nggak mungkin, saudara. Sekarang ini, yang dinamakan pengungsi dan semuanya, orang-orang yang kelaparan itu tambah tahun, bukan tambah kurang, saudara. Tambah tahun, tambah banyak. Apalagi ada perang, pengungsi pun banyak. Itu gak punya makanan mereka, coba. Yang di Gaza itu ratusan ribu orang, mungkin ya jutaan. Itu nggak bisa makan, saudara. Yang beri makan orang Israel dan pertolongan-pertolongan dari PBB semuanya. Dan hampir semuanya itu bantuan yang paling banyak dari Israel sendiri. Dan itu cara Israel gitu kalau perang, nah dia bantu gitu. Dia bantu karena ya itu namanya istilahnya etika perang. Jadi dia harus bantu kalau bisa dia akan bangunin rumah baru, tapi jangan melawan saya. Kalau melawan saya ya nggak akan dibangunin di situ. Jadi tanpa kelaparan. Tadi yang pertama tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan. Nah terus bagaimana kalau sudah nggak ada kemiskinan, nggak ada kelaparan? Ya kita semua aja orang-orang akan sehat, good health dan good wealth. Jadi kesehatan yang baik, kesejahteraan yang baik. Sehingga kita lihat bahwa apa yang terjadi yang di dalam zaman Tuhan Yesus, tidak ada penyakit yang tidak berkembang. Jadi surah artinya apa? Jadi manusia itu akan sehat kalau kita kemajuan teknologinya dan kemudian makanannya baik dan semuanya baik, maka semua akan jadi baik. Apakah bisa seperti itu? Nah, kenyataannya adalah manusia rakus menciptakan makanan-makanan yang merusak dan semakin memperbanyak penyakit-penyakit. Jadi Tuhan Yesus jelas sekali mengatakan, berikan kami makanan pada hari ini secukupnya, berikan kami makanan atau roti hari ini secukupnya. Jadi dikatakan secukupnya, tapi manusia itu kemudian diberikan dan menjadi senang berlebih-lebihan. Kalau makan kita senang sekenyang-kenyangnya, seenak-enaknya, semanis-manisnya. Wah senang makan seperti itu. Nah itu kalau kelebihan-kelebihan seperti itu, ya pasti efeknya ke manusia dan merusak manusia. Dan memang ada tim khusus baik di Eropa dan negara tertentu menciptakan makanan yang tanda petik yang murah dan kemudian dia jual di Indonesia dan dimakan orang Indonesia, kemudian orang Indonesia 30 tahun mendatang banyak sakit kanker semuanya. Semua makanan-makanan yang diproduk itu hampir semuanya penyebab kanker yang paling cepat. Tapi kita berdiam aja. Tapi kalau di Jepang, kalau di negara Eropa, itu ada pengontrol khusus, peneliti khusus. Seperti kita itu ada lembaga BP POM-nya mereka itu teliti sekali. Jadi makanan kalau berbahaya bagi kesehatan, dia tolak langsung. Ya. Ini yang ada. Tapi kalau negara China itu kadang-kadang kotor, ya beras pun dipalsu, terus buah-buahan pun dipalsu dan semuanya dipalsu bisa. Nah itu negara yang tanda petik gak punya etika sebenarnya, ya memproduksi yang menghancurkan kemanusiaan. Mereka untung banyak, termasuk baju-baju kita itu sebenarnya itu banyak yang baju-baju yang tidak boleh dipakai oleh manusia karena kainnya itu bisa terkontaminasi racun kita dan ada polusi-polusinya. Kita nggak tahu ini kayaknya menyebabkan bisa kanker kulit. Nah, kita nggak tahu, kita terima aja. Ya, oke. Yang keempat adalah pendidikan berkualitas dan setara, quality dan qualification yang setara. Dan ini saya bisa menerima ini ya. Tetapi pendidikan tanpa takut akan Tuhan, saudara itu nggak mungkin terjadi. Ya, pendidikan tanpa takut oleh Tuhan. Jadi ini kita juga nggak bisa terima dalam Amsal 1 ayat 7 dikatakan pendidikan yang dasar dari segala pendidikan adalah takut akan Tuhan. Kalau itu nggak ada takut akan Tuhan, seluruh pendidikan adalah menjadikan orang-orang menjadi serakah dan tidak punya pagar-pagar seperti mau korupsi, mau berbuat jahat, surah itu nggak mungkin ada. Kenapa? Karena hati takut akan Tuhan nggak ada. Ya, nah gender equality kita nggak bisa terima. Yang kelima, clean water sanitation saya bisa terima ini, tetapi Tuhan Yesus mengatakan pada kita akses air bersih itu untuk semua orang, hak semua orang, hak warga negara. Sampai hari ini Indonesia air bersih harus beli dan lebih mahal daripada bensin. Nanti suatu hari lebih mahal dari bensin. Minuman-minuman yang murni bersih itu, nah itu udah lebih mahal. Dan dulu perbandingannya jauh, bensin lebih mahal, air itu murah. Sekarang tambah lama air itu naik terus dan semakin sulit air bersih, sudah maka dikatakan
kesetaraan clean water dan sanitasi itu akan sangat sulit, sangat sulit. Dan bisakah dilakukan? Bisa, sebenarnya itu bisa, tapi hanya berlaku bagi negara tertentu, ya seperti Afrika dan semuanya. Terus kemudian clean energy, energi terjangkau bersih yang tidak mengandung polusi. Ya, nah, ini adalah pengolahan alam. Kita tidak mempermasalahkan tentang usaha motivasi energi terbarukan bersih. Itu silakan. Tetapi apapun energi yang diproduksi dari dunia kemudian dengan uh, teknologi canggih dan tangan-tangan manusia mengerjakannya, itu selalu ada eksploitasi dan kemudian kerusakan di dalam alam semesta. Nah, dulu saya pikir baterai nikel itu tidak punya dampak. Dampaknya besar, Sob. Bahkan lebih dari batu bara. Dikatakan demikian. Wah, waktu saya mendengarkan apa itu uraian daripada seorang profesor ahli polusi itu, dia mengatakan bahwa bukan berarti nikel itu jauh bersih gitu, nggak ada. Karena produksi nikel pun itu merusak tanah seperti sekarang kita lihat itu kan rusak semuanya sampai seluruh daripada karena nikel itu dekat dengan laut, lautnya itu hancur semuanya, sistemnya semua. Nah ini yang menjadi satu concern kita, satu ya, pengertian dan juga keprihatinan kita. Ini semuanya. Jadi clean energy, bagaimana clean energy diusahakan? Nah, ini merusak alam, bukan mengcleankan energi, tapi akhirnya mengotori seluruh semesta alam. Dan ini bahaya sekali. Ya, oke. Nah, kemudian yang lain-lain nanti kita bisa berjalan nih, karena yang tidak seberapa ini berkaitan dengan kota dan semuanya, serta cuaca dan juga ekosistem yang ada di laut dan di darat. Nah, yang terakhir adalah 16 peace, justice, and strong institution. Dan kemudian kemitraan global. Jadi semua harus bersama-sama mencapai satu tujuan seperti keinginan Babel atau Raja Nimrod. Ya, itu luar biasa. Oke, saya pikir hari ini kita cukup. Kita bahas ini, kita masuk dalam doa.